Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa sehat ya, dan selalu dalam lindungannya Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini Umah share lagi nih kegiatan Umah sehari-hari, baik tentang budgeting. Tapi kemarin itu ada salah satu komen yang selama Umah ngonten di YouTube, ini adalah komen yang paling sedih menurut Umah. Nah, yang bikin Umah sedih dengan komentar beliau ini bukan karena beliau ninggalin komentar negatif ya teman-teman, tapi yang bikin Umah sedih itu kalau misalnya ada yang gajinya lebih rendah dari Umah Fathan, terus merasa gitu ya, kalau misalnya apakah dengan gaji sedikit seperti ini saya akan membuat anak saya itu menjadi generasi sandwich gitu ya, atau apakah saya bukan tergolong orang tua yang tidak bertanggung jawab karena hanya mampu mencari nafkah di bawah UMR gitu ya teman-teman. Nah, ada yang pengen Umah jelasin lagi ya, masalah gaji atau rezeki yang kita dapatkan sehari-hari ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang gajinya di bawah UMR atau gajinya juga nggak sebanyak Mbak ini mungkin ya, yang gajinya itu puluhan juta mungkin ya, atau ratusan juta, masalah rezeki ini itu bener-bener rahasia Allah ya teman-teman. Ada yang gajinya itu hanya 1 juta, bahkan itu bisa cukup untuk kehidupan mereka sehari-hari, mereka tetap sehat, mereka tetap senang, bahagia. Atau ada yang gajinya bahkan 1 miliar lebih tapi nggak pernah cukup gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada nih baca komentar-komentar kayak gitu di video-video atau di manapun lah yang bikin teman-teman down, ingat ya pesan Umah ini, ukuran rezeki dan kecukupan gitu ya, itu nggak berdasarkan jumlah gaji yang kita terima ya teman-teman. Ingat ya, kalau misalnya gaji kita hanya sekian, berarti itu adalah rezeki yang terbaik dari Allah. Tentunya kita udah usaha maksimal ya, udah usaha cari pendapatan sampingan, udah usaha berhemat juga. Nah, kalau kita udah usaha sedemikian rupa tapi gajinya masih segitu-segitu aja, itu artinya memang gaji tersebut, nominal tersebut adalah nominal yang paling baik untuk kita semuanya. Jadi nggak usah dibanding-bandingkan ya teman-teman, rezeki kita dengan rezeki orang lain. Kalau misalnya apa yang dilihat di YouTube gitu ya, jadiin motivasi aja, nggak perlu kita jadi kurang bersyukur gitu. Kenapa ya si A ini gajinya selalu cukup, kok aku enggak ya? Atau kenapa ya gaji si A ini banyak banget, kok aku belum bisa kayak gitu? Jangan ya teman-teman. Pokoknya kita hidup sesuai level aja. Pasti bakalan ada gitu omongan-omongan yang tidak enak nantinya tentang pengaturan keuangan, baik dari keluarga atau teman-teman. Yang pasti buat teman-teman semuanya yang sedang berusaha memperbaiki keuangannya, Umah selalu tegasin gitu, intinya untuk kita pengen memperbaiki sesuatu itu yang harus dikuatkan itu niat ya teman-teman. Kemudian baru setelah itu usahanya, misalnya usahanya mengurangi jajan kah, atau misalnya lebih konsisten dengan budget yang udah dibuat gitu. Karena nggak ada usaha itu yang hasilnya instan ya. Mungkin ada gitu ya beberapa orang yang langsung baik keuangannya, tapi itu hanya segelintir aja teman-teman. Jadi kayak Umah juga, ini Umah masih dalam tahap perbaikan gitu, yang mungkin dalam kurung waktu 1 tahun aja ada beberapa kali Umah itu tetap boncos ya per bulannya. Jadi nggak selalu surplus, tetap ada minusnya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih semangat gitu untuk ngatur keuangan tapi terus-terusan boncos, ya udah nggak apa-apa, terus dicoba lagi karena nanti pasti bakalan ada titiknya keuangan kita itu membaik, entah itu dari rezekinya ditambahkah atau kitanya lebih pintar gitu untuk memakai uang. Jadi kalau misalnya kemarin jajannya 500.000, jadi sekarang dipotong jadi 300.000 gitu ya teman-teman. Pokoknya kita yang paling tahu, kita yang paling pintar untuk ngatur keuangan rumah tangga kita. Semangat ya semuanya. Nah, kita udahan ya tentang budgeting, lanjut lagi ke video beres-beres seperti biasa yang Umah share.
Aduh, pokoknya jujur ya teman-teman, waktu Umah baca komentar Mbak ini dan Umah lihat gitu ya, ternyata beliau ini udah beberapa kali komen di video Umah gitu yang agak negatif ya. Jadi sekarang itu ya udah deh, kalau misalnya orang-orang kayak gini itu daripada nanti memicu mood yang jadinya nggak baik, ya udah Umah blok aja. Karena beberapa kali emang beliau ini komen di YouTube-nya Ummah itu dengan komentar-komentar negatif yang menurut Ummah sangat tidak layak dibaca gitu. Aduh, pokoknya ya gini lah ya teman-teman ya, kalau udah jadi content creator itu pasti bakalan nemu aja gitu komentar-komentar positif, komentar-komentar negatif kayak gitu ya. Yang namanya manusia ya teman-teman, udah share yang baik-baik aja itu pasti bakalan ada yang nggak suka sama kita, apalagi kalau yang kita share itu hal-hal negatif gitu. Makanya teman-teman semuanya yang bermedia sosial di luar sana, bijak-bijak menggunakan media sosial. Jangan terlalu sering bikin status sindiran gitu, atau jangan terlalu sering bikin status ngumbar-ngumbar aib rumah tangga. Media sosial ini jejak digitalnya bakalan lama ya teman-teman, bisa bertahun-tahun berikutnya masih ada gitu. Jadi lebih baik kita share hal-hal yang positif aja, hal-hal yang ada unsur kebaikannya, karena bisa jadi itu jadi amal jariah kita. Nah sebaliknya, kalau misalnya kita share hal-hal yang buruk, itu bisa jadi dosa ya, dosa jariah ya teman-teman, yang kalau nauzubillah kita udah meninggal nih tapi dosanya tetap mengalir gitu, nauzubillah summa nauzubillah. Jadi buat teman-teman online, sahabat-sahabat Ummah Fathan semuanya yang selalu setia nonton, ini Ummah pribadi menghimbau untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosialnya masing-masing. Oke, semuanya. Nah, lanjut ke video. Ini Ummah udah beres-beres area ruang tamu. Jadi ini itu videonya udah lama sih sebenarnya Ummah tag-nya, cuman baru sempat ngedit sekarang. Ini itu videonya sebelum orang tuanya Ummah datang ya teman-teman. Jadi Ummah itu beres-beres rumah, sekalian nge-record videonya sambil inilah ya, sambil kerja, sambil bikin konten gitu. Nah itu ada Fathan juga ngerecokin seperti biasa. Fathannya selalu ngikutin nih, kalau misalnya Ummah nyapu ngikut ke sana. Nanti kalau Ummah nyapu di ruang nonton, Fathannya juga ikut gitu. Nah pokoknya teman-teman ikutin aja ya video Ummah sampai akhir, karena ini durasinya agak panjang nih, yang paling panjang kayaknya selama Ummah bikin video. Oh ya teman-teman, di sini ada yang rencana pergi liburan keluar kota kah? Karena udah ini ya, udah libur akhir tahun. Terus para bocil juga udah pada libur sekolahnya. Mungkin ada gitu yang mau merencanakan perjalanan keluarga keluar kota, komen ya di bawah. Kalau Ummah kayaknya bakalan di rumah aja, karena orang tua juga datang ke rumah ya. Terus di mana-mana juga macet gitu, jadi malas banget untuk pergi kemana-mana. Apalagi Ummah itu orangnya mabuk banget kalau naik mobil. Aduh, nggak cocok kayaknya jadi orang kaya, kata Abi Fathan. Naik mobil aja masih mabuk. Jadi kemarin itu Ummah kan pergi jalan-jalan ya ke Sumatera Barat sama keluarga Pondok. Itu kan karena Ummah pakai bis, jadi nggak mabuk teman-teman, alhamdulillah. Jadi kemarin itu Ummah perginya sendiri aja ya, Fathan nggak Ummah bawa, karena ya itu teman-teman, Ummah itu mabuk banget dan Fathan juga mabuk. Nah kalau misalnya Ummah mabuk terus Fathannya mabuk, aduh nggak kebayang deh riuhnya. Apalagi ini kan perginya bareng-bareng gitu ya dalam bis. Beda hal kalau misalnya kita tuh pergi pakai kendaraan pribadi. Jadinya kemarin itu Ummah perginya 3 harian ke Sumatera Barat, Fathannya tinggal deh. Ada sih kayak ngerasa bersalah gitu, tapi kata abinya ya udah nggak apa-apa, sesekali menikmati waktu sendiri gitu. Oke, lanjut ke video. Ini Ummah udah selesai beres-beres di area ruang TV, mau jemurin pakaian yang udah lama, bukan lama sih, udah hampir seharian Ummah taruh di keranjang tapi belum sempat dijemur, karena nggak tahu jemur pakaian ini adalah salah satu pekerjaan yang bikin Ummah males banget teman-teman. Ada yang sama nggak sih?
Umah mending deh nyuci piring daripada jemurin pakaian gitu. Nggak tahu deh, padahal jemurin pakaian ini nggak terlalu sulit kan ya, cuman Umah kayak mager banget gitu untuk jemurin pakaiannya. Oke, lanjut ke dapur. Ini selalu ya, kalau Umah mau masak itu wajib area dapur ini beres dulu biar mood gitu ya teman-teman masaknya. Jadi ini piring-piring kotornya mau Umah bersihin dulu, mau Umah cuci semuanya biar kalau nanti mau masak area sini itu agak lapang gitu. Karena kalau misalnya area wastafelnya ini berantakan, itu mood masaknya jadi ini ya teman-teman, jadi jelek. Makanya Umah sebisa mungkin kalau mau masak wajib banget area dapur ini beres dulu. Walaupun nanti bakalan banyak lagi nih piring kotor, tapi yang penting pas mau masak ini agak rapi gitu ya. Terus teman-teman jangan salfok ya sama perintilan Umah yang warna-warni banget. Ini mulai dari piringnya warna hijau, warna kuning, ada yang warna putih, itu udah campur-campur banget. Mohon maaf ya teman-teman kalau dapurnya Umah masih kurang estetik gitu. Ini tuh konten apa adanya lah dari ibu rumah tangga. Jadi teman-teman ambil yang baik-baiknya aja ya. Terus makasih banget buat teman-teman yang selalu nonton dan support channelnya Umah. Makasih banget buat teman-teman yang selalu ninggalin komentar-komentar positif yang bikin Umah semangat lagi untuk konten. Dan semoga juga video-video receh Umah ini ada yang teman-teman ambil manfaatnya ya. Kalau misalnya ada yang jelek-jelek di skip aja. Nah, karena dapurnya udah selesai, udah beres, baru deh Umah mau lanjut masak dulu. Seperti biasa masaknya ya itu aja ya teman-teman, goreng-goreng, terus ada balado, udah gitu doang. Karena di rumah ini itu ya seleranya ya nggak jauh-jauh dari cabai lah intinya. Jadi wajib banget ada balado gitu teman-teman. Nah, ini Umah goreng dulu ayamnya. Terus jangan salfok ya, potongan ayamnya ini kecil-kecil banget karena emang di rumah itu suka kalau misalnya ayamnya itu kayak kriuk gitu loh teman-teman. Jadi pernah kan Umah bikin potongan ayamnya itu agak gede, jadi kan yang bagian dalamnya itu kayak nggak terlalu meresap bumbunya. Nah, jadi di rumah ini sukanya yang tulang-tulang gitu teman-teman. Makanya Umah kalau misalnya motongin ayam itu pasti kecil-kecil banget. Jadi kayak orang pelit gitu ya. Nah, pokoknya sesuaikan aja lah dengan selera orang di rumah ini gimana gitu. Nah, ini lanjut Umah pengen pengen tumis labu siam. Karena stok di kulkas itu udah pada habis, jadi yang ada cuman labu siam doang. Rencananya mau dibikin tumis aja, yang simple aja, yang penting nanti ada sayurnya gitu. Oh ya teman-teman, biasanya kalau lagi ngisi waktu luang pada ngapain sih? Kalau Umah pribadi seringnya sambil ngedit video atau kadang juga sambil nonton drakor ya teman-teman, sesekali nggak apa-apa gitu. Karena kalau misalnya kita terlalu fokus sama kerjaan, terus kita maksain kerja walaupun udah capek banget, pasti nanti efeknya ke diri sendiri ya teman-teman. Jadi sebagai seorang istri dan ibu emang harus pinter-pinter gitu ngatur, nggak hanya ngatur keuangan aja, nggak hanya ngatur dapur, tapi juga ngatur pikiran kita sendiri ya. Jangan terlalu diforsir. Kalau misalnya teman-teman lagi capek, nggak apa-apa gitu, berhenti sebentar 15 menit kah, atau tidur sebentar gitu. Yang penting kita itu jangan sampai terlalu capek, nanti kalau capek malah bikin mood kita itu nggak baik, yang kena nanti malah anak, malah suami. Jadi ya sebisa mungkin harus pinter-pinter gitu ya teman-teman. Dan jangan salfok ya, mungkin suara Umah agak beda karena Umah lagi radang tenggorokan banget, udah beberapa hari ini itu sakit banget dibawa nelen gitu ya teman-teman. Makanya kalau misalnya Umah agak lain gitu suaranya, itu karena emang Umah lagi susah ngomong sebenarnya karena lagi radang kayak gitu.
Dan mohon maaf banget juga kalau misalnya durasinya kepanjangan teman-teman, jadi dengerin Umah nyerocos aja ya, dari tadi sampai ini di menit ke-18. Ya Allah, mudah-mudahan beneran bisa ya nemanin teman-teman semuanya sambil ngerjain pekerjaan rumah, sambil dengerin Umah nyerocos. Anggap aja lah ya teman-teman, kita itu bertetangga dan Umah lagi cerita. Pokoknya ya gitu dah. Nah, lanjut ke video. Ini udah Uma tumis, terus tadi ayamnya udah Uma goreng dan dibaladoin gitu. Jadi ini tinggal mau tumis si labu siamnya. Sebenarnya labu siam itu enaknya kalau dipakai santan ya teman-teman. Biasanya juga Uma seringnya bikin pakai santan. Cuman kebetulan santan yang saset yang instan itu habis dan Uma lagi mager banget untuk marut kelapa, jadi udah deh di bening aja. Sebenarnya kalau misalnya bening kayak gini lebih sehat ya teman-teman, daripada kalau misalnya pakai santan, itu kan kolesterol banget. Tapi kadang yang kurang sehat itu malah yang enak, gimana dong? Nah lanjut, kalau udah harum bawang putih, bawang merah sama cabai merahnya tinggal dimasukin aja si labu siamnya ya teman-teman. Terus tadi itu udah Uma masukin air terlebih dahulu sampai airnya mendidih, baru dimasukin labu siamnya biar labunya itu warnanya hijau segar. Itu sih yang diajarin neneknya Umah. Jadi kalau misalnya ngerebus apapun ditunggu sampai airnya itu mendidih gitu. Dan ternyata beneran ya teman-teman. Jadi jangan sampai airnya belum mendidih tapi kita udah masukin sayurnya, baik ini sayur kangkung atau bayam, pokoknya yang hijau-hijau biar warnanya itu segar, harus ditunggu sampai airnya mendidih. Nah ini yang kemarin nanyain tempat piringnya Umah di mana, ini dia tempat piring Umah yang gak estetik kayak gini. Itu ada di samping tempat Umah nyuci piring itu ya teman-teman. Ini itu lemari piring, emang khusus untuk tempat piring gitu. Terus di atasnya ada kayak tempat nyimpan lauk pauk, cuman gak Umah pakai untuk nyimpan lauk pauk, tapi Umah pakainya untuk nyimpan perintilan kayak kaca-kaca gitu. Nah udah selesai masaknya, tinggal beresin area cuci piring biar nggak numpuk ya, karena kalau udah numpuk itu udah males banget. Kalau udah misalnya banyak piringnya, biasanya Umah nyucinya pakai ini ya, pakai baskom gede, terus Umah bawa ke kamar mandi aja biar gampang. Sebenarnya jujur ya, nyuci piring yang paling enak itu ya sambil duduk gitu, pakai baskom gede. Terus kita sambil duduk itu enak banget. Pokoknya kalau nyuci piring banyak kayak gitu biar nggak sakit ini ya, nggak sakit lutut berdiri lama. Tapi karena ini sedikit, ya udah Umah cucinya di wastafel aja. Dan yang salvok talenan kayu ini yang di samping wastafel Umah, ini itu kemarin Umah belinya di Shopee ya teman-teman, buat nutupin wastafel yang di sebelah kiri ini, karena menurut Umah agak nggak terlalu berfungsi. Jadi Umah agak susah gitu teman-teman untuk ngiris-ngiris bawang, untuk motong-motong, kan ini areanya juga terbatas ya, makanya Umah taruh di atas wastafel yang di sebelah kiri ini. Kalau teman-teman ingat itu kolam wastafelnya kan ada dua kan, makanya Umah tutupin yang sebelah kiri biar ada space untuk motong-motong, untuk ngiris-ngiris, terus biar kelihatan rapi juga gitu. Nah ini udah selesai lauk untuk hari ini, ada ayam balado sama tumis labu siam, tinggal ditaruh di atas meja. Nanti siapa yang mau makan tinggal diambil deh. Yang nanyain Fadhannya di mana, kalau Umah lagi kerja berarti Fadhannya lagi tidur atau lagi main bareng nenek moyangnya. Nah itu mereka berdua lagi tidur berdua ya teman-teman. So sweet banget dah pokoknya orang berdua ini. Doakan ya mereka selalu sehat, nenek Umah juga selalu sehat. Gak kerasa udah berakhir nih video panjangnya. Semoga ada yang teman-teman ambil dari video Umah Fadhan. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.